Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan membahas pemikiran dari filsuf barat dan timur yaitu John Stuart Mill dan Yi Huang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luna Deni Ahmad yang akan membahas tentang Yi Huang dan teman saya Vidya Agusti dengan membahas John Stuart Mill. Baiklah, materi pertama yaitu adalah John Stuart Mill yang akan dijelaskan oleh teman saya Vidya Agusti. Pada Vidya Agusti, persilakan. John Stuart Mill lahir pada tanggal 20 Mei 1806 di London, Inggris, kemudian wafatnya pada tanggal 8 Mei 1873. John Stuart Mill adalah salah satu tokoh terpenting dalam tradisi pemikiran liberal. Pendidikan yang ketat diberikan oleh ayahnya membentuk fondasi intelektualnya sejak dini. Pada umur 3 tahun, ia sudah belajar bahasa Yunani, dan pada umur 8 tahun sudah membaca bahasa Latin. Mill bergabung dengan British East India Company pada umur 17 tahun dan pernah menjabat sebagai anggota parlemen Westminster pada tahun 1865 sampai dengan 1860. Kemudian ada kontribusi Mill pemikiran dalam negeri. Yang pertama, memastikan kesejahteraan sosial. Salah satu kontribusi utama adalah pengembangan kebebasan individu yang luas dengan mempertahankan pandangan bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk bertindak sejauh tindakan mereka tidak merugikan orang lain, dan menentang intervensi otoritas yang tidak masuk akal atau tirani mayoritas yang bisa membahayakan hak-hak individu. Kedua, ada prinsip-prinsip ekonomi politik, di mana ia mengaku pentingnya distribusi yang adil dalam masyarakat dan menekankan peran negara dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Ketiga, ada memperjuangkan HAM dan kesetaraan gender. Ia menegaskan bahwa sistem ketidaksetaraan gender merupakan bentuk tirani yang harus dilawan, dan mengadvokasi kesetaraan gender sebagai prinsip moral yang penting untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kemudian ada kontribusi dalam hubungan internasional. Yang pertama ada prinsip liberalisme. Ia menggarisbawahi pentingnya kebebasan individu baik dalam konteks domestik maupun internasional. Mill meyakini bahwa kebebasan individu merupakan nilai moral yang mendasari dan harus dihormati oleh negara-negara dalam hubungan internasional. Yang kedua ada perdagangan bebas. Mill memandang perdagangan bebas sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar negara dan mengurangi kemungkinan konflik. Yang ketiga ada prinsip kesetaraan antara negara-negara. Ia menolak gagasan superioritas atau hegemoni satu negara atas yang lain, dan percaya bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diakui dalam masyarakat internasional. Kemudian ini adalah karya terkenal dari John Stuart Mill. Yi Huang yang juga dikenal dengan nama Penatoge adalah seorang filsuf Konfusianisme ternama dari Korea selama masa dinasti Joseon. Lahir pada 25 November 1501 di Ongye, Andong, Provinsi Gyeongsang, dan wafat pada 8 Oktober 1570. Yi Huang bersama Yi Il-gok dianggap sebagai salah satu dari dua tokoh besar Konfusianisme di Korea. Terlahir dalam keluarga bangsawan terpelajar, Yi Huang menunjukkan bakat akademis yang luar biasa sejak kecil. Ayahnya Yi Sik adalah seorang pejabat pemerintah yang dihormati, sementara ibunya berasal dari keluarga yang juga terdidik. Pada usia 12 tahun, ia juga menguasai Analects of Confucius dan mulai menulis puisi. Pada usia 20 tahun, Yi Huang melanjutkan pendidikan di Sung Kyung-hwang, institusi pendidikan tertinggi di Joseon, dan lulus ujian kenegaraan pada tahun 1534. Setelah kelulusannya, Yi Huang memulai karir sebagai pejabat pemerintah. Ia memegang berbagai posisi penting termasuk inspektur di kantor pemerintahan, daerah, dan sekretaris di Kementerian Ritus, serta pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan dan Perikanan. Meskipun sukses dalam karirnya, ia sering merasa kecewa dengan korupsi dan ketidakadilan yang ia saksikan dalam birokrasi. Mengabadikan hidupnya untuk pendidikan dan pengembangan filsafat Konfusianisme, Yi Huang menulis banyak karya penting seperti 10 Diagrams of Sage Learning dan Discourses on the 10 Diagrams on Sage Learning, yang berisi interpretasi mendalam tentang ajaran Konfusianisme.
Salah satu kontribusi utamanya adalah mengembangkan teori Lee, prinsip, dan Qi, energi atau material, serta penekanan dan pentingnya moralitas individu dan pendidikan moral sebagai dasar masyarakat yang adil dan harmonis. Pada tahun 1557, Yi Huang mendirikan Akademi Dosan Showun di Andong, yang menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan filsafat serta kebudayaan Konfusianisme di Korea. Pemikirannya memberikan pengaruh besar pada perkembangan pemikiran Konfusianisme di Korea dan Asia Timur. Dikenal sebagai tokoh sentral dalam neo-Konfusianisme Korea, karyanya terus dipelajari dan dihargai hingga kini. Lalu, karya-karya Yi Huang yang paling terkenal ada 3, yaitu 10 diagram tentang pembelajaran bijaksana yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar neo-Konfusianisme dengan cara yang mudah dipahami. Lalu ada prinsip dasar alam semesta, dan terakhir ada koleksi tulisan Toge. Yi Huang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan mengajar dan menulis di Dosan Showun. Ia meninggal pada 8 Oktober 1570 pada usia 68 tahun. Setelah kematiannya, ia diberi gelar Anumerta Munhon dan diabadikan di berbagai kuil Konfusianisme. Yi Huang mengembangkan teori yang menggabungkan konsep-konsep dasar Konfusianisme dengan pendekatan filosofis yang lebih mendalam dan sistematis. Salah satu kontribusi utamanya adalah teori Lee, prinsip, dan Qi, energi atau material. Lee mengacu pada prinsip universal atau hukum alam yang mengatur alam semesta, sedangkan Qi adalah energi atau materi yang menjadi manifestasi fisik dari Lee. Menurut Yi Huang, harmoni dalam masyarakat dan alam semesta dicapai melalui keseimbangan antara Li dan Qi. Ia juga menekankan pentingnya moralitas individu, pengembangan karakter, dan pendidikan sebagai dasar dari masyarakat adil dan harmonis. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam berbagai konteks sosial dan pribadi, tetapi juga memiliki implikasi penting dalam hubungan internasional. Dalam konteks hubungan internasional, teori Konfusianisme Yi Huang dapat diterapkan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama global. Prinsip-prinsip seperti keharmonisan, keseimbangan, dan moralitas dapat menjadi dasar bagi diplomasi yang etis dan berkelanjutan. Misalnya, negara-negara dapat menjalin hubungan berdasarkan saling menghormati dan keseimbangan kepentingan yang sejalan dengan konsep keseimbangan antara Li dan Qi. Pendidikan dan pengembangan karakter juga dapat berperan dalam membentuk pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap keadilan yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih adil dan bertanggung jawab. Selain itu, penekanan pada keharmonisan sosial dapat mendorong negara-negara untuk mencari solusi damai terhadap konflik internasional, menghindari pendekatan konfrontatif yang merusak. Dengan demikian, teori Konfusianisme Yi Huang menawarkan kerangka filosofis yang dapat membantu membimbing interaksi antara negara menuju tatanan dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah meskipun mereka berasal dari konteks sejarah dan budaya yang berbeda, Mill dan Yi Huang memberi perspektif penting tentang masalah domestik dan hubungan internasional. Mill menekankan prinsip-prinsip dasar liberalisme dengan menekankan kebebasan individu, kesetaraan, dan peran negara yang terbatas. Meskipun demikian, Yi Huang menggunakan pendekatan neo-Konfusianisme untuk menekankan betapa pentingnya moralitas, pendidikan, dan pelestarian identitas budaya Korea. Dia juga menyesuaikan dengan keadaan politik dan hubungan internasional pada saat itu. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.